Hai semuanya, kenalin aku Ismi. Kali ini aku akan review buku yang berjudul Philosophy of Overthinking karya dari Bindara Ratula. Buku ini ditulis untuk membuka pikiran kita agar punya kebiasaan, tindakan, dan pola pikir yang dapat digunakan untuk berdamai dengan kekacauan yang ada dalam pikiran kita. Buku ini mengajak kita untuk lebih fokus dan penuh perhatian karena pikiran positif dan praktisi justru dapat menciptakan perubahan yang nyata di dalam diri kita. Buku ini juga membahas bagaimana mulanya cemas tersebut datang, lalu dampak overthinking dan langkah-langkah yang harus kita lakukan agar terlepas dari overthinking tersebut. Yuk disimak videonya. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya bagaimana pikiran buruk bisa muncul dalam pikiran kita? Coba sekarang kalian bayangkan, pikiran kita ini sebagai rumah yang tertata sepenuhnya. Rumah yang bebas dari barang-barang asing dan tidak berguna yang mengganggu kita. Lalu bagaimana jika pikiran kita hanya dikelilingi oleh pikiran yang tertata? Anggaplah pikiran kita ini sebagai langit tanpa awan yang damai dan kita punya kekuatan untuk memilih apa yang harus kita pikirkan. Jika langit tanpa awan itu sangat diinginkan, lalu mengapa kita berpikir begitu banyak padahal kita hanya perlu sedikit saringan untuk memilih pikiran positif? Otak kita yang kuat terus-menerus memproses segala macam pengalaman dan menganalisisnya dalam bentuk pikiran. Pikiran itulah yang membentuk apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Kita dapat mengontrol dan mengarahkan pikiran kita. Tetapi seringkali kita merasa bahwa pikiran kita punya pikirannya sendiri. Berpikir diperlukan untuk memecahkan masalah, menganalisis, membuat keputusan, dan merencanakan. Namun, pikiran kita seringkali berkeliaran seperti monyet liar. Ia menyeret kita ke dalam semak belukar, perenungan, dan negativitas. Lalu, haruskah kita biarkan pikiran menyeret ke dalam rasa kekhawatiran, penyesalan, dan kecemasan? Atau dengan cara apa supaya kita bisa punya pikiran yang jernih dari kenegatifan dan rasa sakit? Buku Philosophy of Overthinking ini memberitahu kita bagaimana cara untuk mengatasi overthinking dan keluar dari overthinking. Bagaimana sih tanda-tanda orang overthinking itu? Di dalam buku Philosophy Overthinking, ada 8 tanda overthinking yang perlu kita waspadai. Yang pertama ada berpikir buruk. Pada dasarnya, kamu merenungkan hal-hal negatif yang belum tentu berdampak buruk ketika kamu overthinking. Memikirkan hal tersebut merupakan caramu mengendalikan situasi yang tidak diketahui. Namun, kamu tidak bisa mengendalikan situasi di sekitarmu dan tidak bisa memaksa lingkungan sekitar untuk bertindak atas kehendakmu sendiri. Lalu yang kedua ada berpikir satu hal. Tanda lainnya yang mengisyaratkan kamu overthinking adalah memikirkan suatu hal yang mengganggu kesehatan mental, emosional, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, terlalu mendengarkan. Membawa perasaan bisa menjadi tanda bahwa kamu overthinking. Kamu kerap kali terlalu memikirkan komentar orang lain sehingga kamu sakit hati, sedih, bahkan menderita. Lalu yang keempat, kamu sulit memutuskan. Ketika mengalami masalah, kamu berpikir untuk mencari solusinya. Awalnya kamu berhasil menemukannya, namun karena otakmu tidak berhenti berpikir, maka kamu menemukan solusi yang lainnya. Kondisi itu menyebabkan dirimu bingung untuk mengambil solusi terbaik yang harus dipilih. Alhasil waktu dan energimu terkuras karena kamu memikirkan suatu hal tanpa penyelesaian. Lalu yang kelima, hal yang sama. Ketika kamu memikirkan sesuatu yang berlebihan, sadar atau tidak sadar, kamu akan membicarakan hal ini terus-menerus kepada teman atau keluarga. Bila hal ini dilakukan tanpa henti, maka mereka akan merasa jengkel dengan tingkah lakumu. Mereka mulai lelah ditanya atau diceritakan hal yang sama terus-menerus. Hal ini membuatmu malu membahasnya kembali karena mereka telah mendengarnya ribuan kali. Lalu yang keenam, mencemaskan masa depan. Alih-alih merasa senang atau mengapresiasi semua hal yang sudah kamu capai, kamu justru khawatir, berlebihan akan masa depan. Kamu selalu berpikiran tentang hal yang belum terjadi, kamu sibuk berandai-andai. Lalu yang ketujuh, membuat sulit. Orang yang gemar berpikir biasanya membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Semuanya dipikirkan dengan sangat hati-hati demi memastikan semua berjalan sesuai dengan rencananya. Lalu yang terakhir, ingin sempurna. Kamu tidak mentoleransi jika terdapat kesalahan. Padahal setiap orang tak pernah luput dari kesalahan. Alhasil ketika tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu akan mengalami stres dan depresi.
Lalu bagaimana cara menghadapi overthinking tersebut? Dalam buku Philosophy of Overthinking ini, kita diajarkan bagaimana cara menghindari atau mengatasi overthinking tersebut. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasikan hal yang penting. Jika kamu ingin mengenali dirimu yang sebenarnya, maka kamu harus punya tujuan spesifik tentang keinginan dan kehidupanmu. Tujuan itulah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang dirimu, siapa, apa, di mana, kapan, yang mana, dan mengapa. Ketika kamu dapat mengidentifikasikan setiap pertanyaan itu dan menemukan jawabannya, maka kamu akan mengetahui cara dan tindakan yang kamu perlukan untuk mencapai tujuanmu. Dengan demikian, kamu akan terhindar dari overthinking. Lalu yang kedua, fokus pada tujuanmu. Greg Johnson pernah berkata, fokuslah pada perjalanan, bukan tujuan. Kebahagiaan tak ditemukan oleh penyelesaian suatu tindakan, tapi oleh tindakan. Penetapan prioritas akan berguna untukmu kelak. Meskipun mengkhawatirkan masa depan dan membuatmu tidak tenang, namun merencanakan masa depan adalah latihan penting yang dapat mendorongmu untuk mewujudkannya. Cobalah untuk berfokus pada masa depan sambil tetap menikmati masa kini. Ada banyak penulis dan filsuf yang berbicara tentang kepuasan saat ini. Contohnya seperti Abraham Maslow berkata, kemampuan untuk berada pada saat ini adalah komponen utama kesehatan mental. Perubahan dan transformasi akan terjadi pada dirimu, terlepas dari apakah kamu memutuskan untuk fokus atau tidak fokus. Perubahan adalah konstan, jadi mungkin saja kamu juga menciptakan masa depan dengan penuh kesadaran. Karena ketika kamu pertama menetapkan tujuanmu, ingatlah bahwa kamu punya nilai-nilai, inti, dan prioritas hidupmu sebagai acuan. Nilai dan prioritasmu yang valid harus menjadi kompas untuk mengarahkan tujuanmu. Jika tidak, kamu harus menyiapkan diri untuk masa depan yang penuh frustasi dan kekecewaan. Lalu yang ketiga, menemukan passion. Menemukan passionmu dan menjadikannya bagian dari hidup bukanlah suatu hal yang mudah yang terjadi dalam semalaman. Kamu perlu bereksperimen untuk mengetahui passionmu. Kamu punya kepribadian, bakat, impian, dan kewajiban hidup yang berbeda dengan orang lain. Apa yang kamu temukan sebagai passionmu berbeda dari apa yang orang lain temukan. Itulah sebabnya kamu harus menggunakan pikiran positif untuk menemukan passion. Yang keempat, membuat jadwal. Kamu tidak mungkin mencapai tujuanmu tanpa tindakan. Sediakanlah waktu untuk mencapai tujuanmu. Ubahlah tujuanmu menjadi sebuah proyek. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membuat jadwal. Gambarkanlah pencapaian yang ingin kamu raih. Apa langkah spesifik yang perlu kamu lakukan untuk mencapai tujuan? Memang kadang-kadang hidup tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Alhasil kamu bisa merasa frustasi dan tidak bersemangat. Maka tinjaulah tujuanmu 2 hingga 3 kali per hari. Dengan demikian kamu dapat menyimpannya di dalam pikiranmu dan mengingatkan diri sendiri mengapa kamu mengambil tindakan tertentu. Lalu yang kelima adalah membiasakan diri dengan positive thinking. Overthinking membuat hidupmu tidak nyaman dan sulit berkembang. Saat pikiran mulai mengulang-ulang suatu peristiwa, kamu mengkhawatirkan hal yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, kamu harus segera mengatasinya. Sadarilah bahwa pikiranmu tidak produktif jika kamu overthinking. Percailah bahwa overthinking bukanlah berpikir positif. Kamu harus melawan overthinking. Cobalah untuk menerima kelemahanmu sebagai manusia sehingga kamu akan lebih mudah memaafkan diri sendiri ketika kamu mengalami kesalahan atau kegagalan. Dengan demikian, segala masalah yang kamu hadapi bisa dinilai secara lebih objektif. Jangan pernah berkelahi dengan pikiran. Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi. Namun, kamu memang harus menghentikan pikiran tertentu. Temukanlah potensi positif yang ada pada dirimu. Dan lakukanlah self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Cara melatih untuk mengurangi overthinking adalah dengan mengendalikan pikiran itu sendiri. Kamu perlu mengontrol diri agar kamu tidak terlalu di dalam pikiran negatif. Memang hal itu sulit dilakukan saat pertama kali kamu mencobanya. Namun cara itu akan terasa mudah jika kamu terbiasa mengolah dan mengendalikan pikiran. Kamu perlu mengubah pola pikir agar kamu tidak berlebihan dalam mikir sesuatu. Tanamkanlah di dalam pikiranmu bahwa overthinking adalah hal yang merugikan diri sendiri. Karena pikiran negatif memang menghanyutkan. Jadi ketika kamu mulai memikirkan hal buruk yang belum tentu terjadi, sadarilah bahwa pikiran negatif tersebut
Belajarlah untuk mengenali dan mengganti kesalahan itu sebelum kamu stres. Memang sangat mudah untuk terbawa oleh pikiran negatif. Akuilah bahwa pikiranmu cenderung negatif. Mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan merupakan salah satunya. Belajarlah untuk mengenali dan mengganti cara berpikir. Jika kamu punya masalah, maka memikirkan dan mengkhawatirkan terus-menerus tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, kamu harus menantang diri sendiri untuk melakukan apa yang selama ini ditakutkan. Cobalah menyusun keberanian bahwa kamu bisa jadi lebih baik daripada yang lain. Apa sih yang dirasakan tubuh ketika kita sedang overthinking? Mungkin kamu merasa otot lebih tegang atau badan terasa lebih lelah dan lemas. Apa yang ada di dalam pikiran memang bisa berpengaruh terhadap fisikmu. Maka kamu perlu melakukan relaksasi atau distraksi. Metode distraksi ini meliputi jeda fisik. Mungkin kamu bisa mencoba memijat sendiri area kepala dan leher untuk relaksasi. Yang kedua ada self-love. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri yang dapat kamu lakukan ialah tidak menaruh beban kesalahan semata-mata kepada dirimu. Bagaimanapun hal itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Mulai saat ini, lihatlah dirimu, pikirkanlah dirimu, hargailah setiap proses yang sudah berhasil kamu lalui. Karena hanya dirimu yang ada dari awal saat memulai prosesnya. Kamu tidak perlu takut untuk melakukannya sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Selama itu tidak merugikan orang lain, terlebih dirimu sendiri. Baca buku ini mengajarkan saya untuk lebih mencintai diri sendiri. Mengikuti apa yang saya inginkan, dan melawan rasa takut yang ada dalam pikiran saya. Sekian review buku Philosophy of Overthinking dari saya. Sekian dan sampai jumpa.